Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahayu. Saya mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 Ibnu Khaldun Bogor. Baik, jadi di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Alim LCMA. Nah, baik, di sini ada macam-macam materi yang telah beliau sampaikan. Yang pertama yaitu ada qiraah sab'ah, yang kedua adalah perintah dan larangan dalam Al-Quran, yang ketiga sejarah tafsir, yang keempat infiltrasi tafsir, yang kelima hukum terjemah Al-Quran, yang keenam keutamaan surah dan ayat dalam Al-Quran, yang ketujuh Israiliyah. Oke, jadi qiraah sab'ah atau qiraah 7 mengandung arti bahwa Al-Quran tidak diturunkan dalam satu bentuk bacaan, tetapi diturunkan dengan macam-macam bentuk bacaan. Itulah kenapa sab'ah ahruf disebut juga dengan qiraat 7. Qiraah berarti bacaan atau membaca, artinya suatu cara membaca Al-Quran Al-Karim dari seorang imam ahli qiraah yang berbeda dengan cara membaca imam lainnya. Sekalipun riwayat dan jalur periwayatnya sama, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf ataupun bentuknya. Selanjutnya yaitu perintah larangan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 152, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan larangan atau perbuatan yang berdosa besar. Dalam tafsirnya, Quraisy Shihab menghitung pada 9 larangan Tuhan dan dosa besar pada dua ayat itu. Berikut surat Al-An'am ayat 151-152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, yang artinya marilah kubacakan yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Selanjutnya ialah sejarah tafsir. Tafsir bil al-Maqsur. Sebagaimana dijelaskan Al-Farmawi, tafsir bil al-Maqsur adalah penafsiran Al-Quran yang berdasarkan pada penjelasan Al-Quran sendiri, penjelasan Nabi, penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya. Al-Quran yang dipandang sebagai penafsiran terbaik terhadap Al-Quran sendiri. Umpamanya penafsiran kata Al-Muttaqin pada surah Al-Imran ayat 3, surat Al-Imran surat ketiga ayat 133 adalah dengan menggunakan kandungan ayat berikutnya yang menafkahkan harta, baik di waktu lapang maupun sempit, dan seterusnya. Otoritas hadis Nabi yang memang berfungsi sebagai bayan diantaranya sebagai penjelasan mubayyin Al-Quran, umpamanya penafsiran Nabi terhadap kata az-zulm pada surat Al-An'am ayat 6 dengan pengertian syirik, dan pengertian ungkapan al-quwwah atau kekuatan dengan ar-ramyu panah pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda. Otoritas penjelasan sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak pengetahuan Al-Quran, umpamanya penafsiran Ibnu Abbas terhadap kandungan surat An-Nasr ayat 110 dengan kedekatan waktu kewafatan Nabi. Otoritas penjelasan tabi'in yang dianggap sebagai
orang yang bertemu langsung dengan sahabat, umpamanya penafsiran tabi'in terhadap surat As-Saffat ayat 65 dengan syair Imr al-Qais. Tidak diperbolehkan alasan yang memadai mengenai penafsiran tabi'in yang dijadikan sebagai salah satu sumber tafsir di Al-Ma'sur. Padahal dalam penafsiran Al-Quran mereka tidak hanya mendasarkan kepada riwayat yang diterimanya dari sahabat, tetapi juga terkadang memasukkan ide-idenya. Dengan kata lain, terkadang mereka pun melakukan ijtihad dan memberi interpretasi terhadap Al-Quran. Di samping itu, mereka berbeda dengan sahabat, karena tabi'in tidak mendengar langsung dari Nabi dan tidak menyaksikan langsung situasi dan kondisi ketika Al-Quran diturunkan. Oleh sebab itu, otoritas mereka sebagai sumber penafsiran Al-Quran bil al-Ma'sur sebagai itu otoritas mereka sebagai sumber penafsiran Al-Quran bil al-Ma'sur masih diperdebatkan para ulama. Di antara ulama yang menolak otoritas mereka adalah Ibnu Syaiban dan Ibnu Aqil. Berkenan dengan otoritas mereka, Abu Hanifah berujar, apa yang datang dari Rasulullah diterima. Apa yang datang dari tabi'in, kita perlu menyikapi mereka adalah laki-laki dan kami laki-laki. Namun mayoritas ulama seperti Da'akh bin Al-Muzahim, Abu Aliyah Ar-Rayah, Hasan Basri, dan Ikrimah menerima otoritas mereka karena umumnya mereka mendengar langsung dari sahabat. Bila Ibnu Aqil dan Syaibah mempersoalkan otoritas tabi'in, Quraisy Syihab mencoba lebih dalam lagi mempersoalkan otoritas Nabi dan sahabat. Menurutnya, penafsir Nabi dan sahabat dapat dibagikan ke dalam dua kategori. La majali al-aqfihi. Masalah yang diungkapkan bukan dalam wilayah nalar seperti masalah metafisika dalam perincian ibadah. Yang kedua, fi majal al-aql, dalam wilayah nalar seperti masalah kemasyarakatan. Yang pertama, apabila nilai riwayatnya sahih, diterima sebagaimana apa adanya tanpa ada pengembangan karena sifatnya di luar jangkauan akal. Adapun yang kedua, walaupun harus diakui bahwa penafsiran Nabi pasti benar, penafsirannya itu harus didudukan pada proporsinya yang tepat apabila jika dikaitkan dengan multifungsi Nabi. Adapun pendapat sahabat, apabila permasalahan yang diungkapkan itu fil majal al-aql, pendapat tersebut fi hukum al-marfu dan diterima apa adanya. Bila tidak demikian, ia hanya dipertimbangkan dan dipilih mana yang sesuai dengan mana yang tidak sesuai. Bertolak dari pendapat di atas, jelaslah bahwa tidak merupakan suatu keharusan untuk menerima produk penafsiran bi al-Ma'sur bila persoalannya menyangkut fi majal al-aql, meskipun penafsiran itu berasal dari Nabi. Dalam pertumbuhannya, tafsir bil al-Ma'sur menempuh 3 periode. Periode pertama yaitu masa Nabi, sahabat, dan permulaan masa tabi'in ketika tafsir belum ditulis. Pada periode ini, periwayatan tafsir secara umum dilakukan dengan lisan, musafahah. Periode kedua dimulai dengan masa mengodifikasi hadis secara pada masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Tafsir bil al-Ma'sur ketika itu ditulis bergabung dengan penulisan hadis dan himpunan dalam salah satu bab hadis. Periode ketiga dimulai dengan penyusunan kitab tafsir bil al-Ma'sur yang berdiri sendiri. Di antara kitab yang dipandang menempuh corak al-Ma'sur adalah Jami' al-Bayan. Mengategorikan kitab tafsir di antara sebagai tafsir bil al-Ma'sur dengan mempertimbangkan bahwa sebagai besar isinya mengandung riwayat. Ini mengikat sulitnya mencari sebuah kitab tafsir yang murni mengetahui corak bil al-Ma'sur. Metode tafsir tahlili. Metode tahlili berarti menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antara pemisah atau munasabah, hingga sisi keterkaitan antar pemisah itu, waj'al munasabah.
Dengan bantuan asbabun nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabiin, metode ini terkadang menyertakan pula perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai tabiin. Terkadang pula diisi dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi-materi khusus lainnya, yang semuanya ditujukan untuk memahami Al-Quran yang mulia ini. Contoh kitab tafsir dengan metode tahlili diantaranya Tafsir Jalalain, Tafsir Tambiru Mikbas, Tafsir Ibnu Katsir, dan lain-lainnya. Definisi infiltrasi. Infiltrasi dalam kamus KBBI diartikan sebagai penyusupan atau penyeludupan. Tim yang menyusun kamus pusat bahasa. Dalam bahasa Arab, istilah infiltrasi dalam penafsiran menggunakan bahasa ad-dakhil fi tafsir. Ad-dakhil secara etimologi berasal dari kata dakhala yang berarti masuk. Fairuz Abadi dalam kamus Al-Muhit mengatakan bahwa ad-dakhil berarti penyakit atau zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Menurut Ulin Nuha, kata ad-dakhil secara bahasa adalah sesuatu yang tidak dimiliki dasar yang kuat, tidak termasuk pada suatu komunitas, penyelewengan, rekayasa, serta kerusakan. Secara terminologi, ad-dakhil diartikan oleh Ibrahim Khalifah sebagai tafsir Al-Quran yang tidak memiliki sumber yang jelas dari ajaran Islam, baik berupa tafsir yang menggunakan riwayat hadis lemah dan palsu, ataupun usaha penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencukupi persyaratan mujtahid. Maka dapat disimpulkan bahwa ad-dakhil atau infiltrasi penafsiran adalah penafsiran-penafsiran Al-Quran baik secara riwayat atau ro'yun yang tidak berandaskan pada sumber yang kuat dan dapat diakui keabsahannya. Sehingga kehadiran infiltrasi dapat penafsiran menghasilkan produk tafsir yang dinilai tidak orisinil dan harus ditiadakan. Selanjutnya adalah hukum terjemahan Al-Quran. Sebagian ulama klasik dan ulama kontemporer berpendapat bahwa menerjemahkan Al-Quran adalah haram, sedangkan sebagian yang lain memperbolehkannya. Membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran dan batin serta cara agar hati tenang dan dapat pula menjadikan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap semua nabi dan rasul serta para malaikat menjadi lebih kuat. Surat Al-Mulk adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang mengandung banyak keutamaan. Keutamaan tersebut dapat dibuktikan pada keterangan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghindarkannya dari siksa kubur dengan surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Dan ada 5 keistimewaan dalam Al-Quran. Yang pertama, terjaga keasliannya. Yang kedua, dihafalkan banyak manusia. Yang ketiga, sesuai dengan sains modern. Yang keempat, gaya bahasa sastra tinggi. Yang kelima, menjadi obat baik penyakit fisik maupun non-fisik. Al-Quran berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW satu persatu melalui malaikat Jibril. Salah satu keistimewaan Al-Quran yakni kemurnian Al-Quran terjaga hingga akhir zaman. Keistimewaan Al-Quran yakni sejak diturunkan hingga akhir zaman kelak kemurnian dan keotentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang berilmu diangkat derajatnya. Niscaya Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 58. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan atau peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak kenikmatan. Jika kita tidak gunakan dengan baik, maka kita akan menjadi salah satu orang yang merugi, seperti tercantum dalam Surat Al-Mulk ayat 10. Orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 205
ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berkahlah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dan orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuntut surga. Israiliyat adalah seluruh riwayat yang narasumbernya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta selain dari keduanya yang masuk dalam tafsir maupun hadis. Ada pula utama tafsir dan hadis yang memberikan makna Israiliyat sebagai cerita yang bersumber dari musuh-musuh Islam, baik Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya. Apakah boleh percaya Israiliyat? Pada dasarnya hukum meriwayatkan kisah Israiliyat adalah boleh, selama masih dalam koridor sunnah. Jika kisah tersebut dibenarkan dalam syariat, umat Islam wajib meyakininya, namun jika tidak, maka harus ditolak. Siapa saja tokoh-tokoh Israiliyat? Tokoh-tokoh Israiliyat ada 4, yaitu Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Al-Anhab, Al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Juraiz. Munculnya Israiliyat dalam tafsir bermula dari banyaknya orang Yahudi memeluk agama Islam, sementara mereka tidak bisa melepaskan begitu saja seluruh ajaran dan kepercayaan yang mereka anut sebelumnya.